Laksar CPNS Angkatan 45 Kelompok 1, Unit Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba. Pada video ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi penataan dokumen dengan sistem elektronik di bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba. Terdapat 3 isu di bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba, yaitu yang pertama, belum optimalnya penataan dokumen di bagian organisasi Sedakap Toba. Dokumen yang memuat semua peraturan perangkat daerah dan peraturan terkait tupoksi organisasi masih disimpan arsip manual dan bahkan ada dokumen yang bertumpuk dan belum terhimpun menjadi satu kelompok. Dan hasil kuesioner yang saya lakukan tentang kualitas penataan dokumen di organisasi kepada 5 orang responden menghasilkan persentase sebesar kurang dari 80% di setiap responden. 2. Belum digunakannya tata naskah dinas sebagai acuan dalam pembuatan surat dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Toba. Selama bekerja, saya sering menemukan surat masuk yang dibuat belum sesuai dengan tata naskah dinas yang meliputi kelengkapan bagian surat, format, penomoran, dan kewenangan penandatanganan menurut Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. 3. Kurangnya fasilitas yang mendukung kegiatan pekerjaan di bagian organisasi. Staf pegawai itu sebanyak 7 orang, tetapi perangkat komputer yang tersedia 3 unit, printer 1 unit, dan scanner tidak ada. Dari ketiga isu tersebut, untuk menentukan isu prioritas, digunakan metode APKL dan metode USG, sehingga didapatkan isu prioritas, yaitu belum optimalnya penataan dokumen di bagian organisasi Sedakap Toba. Dalam kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi bagian organisasi, fungsi arsip atau dokumen sangatlah penting untuk pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan yang ada terkait pelaksanaan undang-undang di pemerintah daerah Kabupaten Toba. Dampak dari isu jika tidak segera ditangani yaitu 1. Mengurangi produktivitas kinerja pegawai, 2. Dokumen mudah hilang, 3. Tidak adanya backup data dokumen, 4. Penumpukan dokumen, dan kelima, terhambatnya proses koordinasi antar unit kerja. Gagasan kreatif optimalisasi penataan dokumen dengan sistem elektronik di bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Toba. Kegiatan kreatif yaitu 1. Melakukan pengklasifikasian dokumen berdasarkan jenis dan tahunnya. 2. Membuat dokumen elektronik. 3. Melakukan penyimpanan atau upload dokumen elektronik ke Google Drive. Dan 4. Sosialisasi penggunaan arsip dengan basis elektronik kepada rekan di bagian organisasi. Kegiatan yang pertama, melakukan pengklasifikasian dokumen berdasarkan jenis dan tahunnya. Untuk tahapannya, melakukan konsultasi dengan pimpinan, mengumpulkan dokumen yang akan diklasifikasi, memilah dokumen dan membuat catatannya, dan meminta evaluasi pimpinan terhadap draft pengumpulan dokumen. Untuk outputnya itu berupa dokumen fisik dan elektronik yang telah terkumpul dan diklasifikasikan menurut jenisnya. Untuk lengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Kegiatan yang kedua, membuat dokumen elektronik dari menyiapkan bahan yang akan dipindai sampai menyimpan file hasil scan pada komputer atau laptop sesuai folder klasifikasi dokumennya. Untuk outputnya, tersedia dokumen elektronik dalam bentuk PDF dan telah disimpan ke masing-masing folder sesuai dengan klasifikasi arsip di komputer ataupun laptop. Untuk lebih lengkapnya, bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Yang ketiga, melakukan penyimpanan atau upload dokumen elektronik ke akun Google Drive. Yang untuk tahapannya, membuat akun Google Drive, membuat folder sesuai dengan klasifikasi dokumen ke akun Google Drive, menggugah dokumen pada Google Drive, dan melakukan cross-check kembali untuk file dokumen yang telah terunggah sesuai dengan hard file dokumen yang ada. Untuk outputnya, tersedianya file yang berisikan dokumen di dalam akun Google Drive. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat di tabel berikut ini. Yang terakhir, melakukan sosialisasi hasil kegiatan digitalisasi arsip kepada rekan di bagian organisasi.
Untuk tahapannya, meminta persetujuan pimpinan untuk sosialisasi, menyiapkan alat dan bahan sosialisasi, dan melakukan sosialisasi kepada rekan bagian organisasi. Untuk outputnya, terselenggaranya sosialisasi bersama rekan di bagian organisasi. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk jadwal kegiatannya dimulai dari tanggal 29 September sampai 4 November, bisa dilihat pada tabel berikut ini.